Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosida SPD, kelas PAI G, mahasiswa PPG PAI Daljab, UINSU batch 1 tahun 2022, nomor UKG 1208 20000526. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk kelengkapan uji kinerja PPG PAI pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Adapun materi yang akan saya ajarkan yakni hidup tenang dengan berperilaku terpuji dengan subtema tanggung jawab di kelas 3 pada sekolah dasar 014681 Tanah Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Sepertinya anak-anak semua masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya pembelajaran kita dimulai dengan membaca doa ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Muhammad Ihsan. Mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Nah sekarang ibu akan mengecek dulu ya nak kehadiran anak ibu semua. Coba ibu absen dulu. Muhammad Ihsan hadir bu. Muhammad Rizky hadir bu. Jafira hadir bu. Delvin hadir bu. Muhammad Naufal hadir bu. Ya, sepertinya hadir semua ya nak ya pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semua. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyi bersama-sama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia
Ya, berlaku wajib masing. Nah, sekarang seperti biasa ya nak ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita selalu membaca surah-surah pendek, yaitu surat kita baca pada hari ini ya, surat Al-Kautsar. Coba kita baca sama-sama ya nak ya. Sekedar mengingatkan kembali kepada anak ibu ya semuanya. Anak ibu selalu menjaga kesehatannya ya nak, ya, agar anak ibu semua terhindar dari berbagai penyakit. Ibu ingatkan kembali, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, anak-anak ibu harus mencuci tangannya terlebih dahulu agar anak-anak ibu semua terhindar dari berbagai penyakit yang sedang melanda pada saat ini. Penyakit apa nak? COVID-19. Nah, jadi kita semua harus menghindarinya dengan mempraktekkan hidup bersih. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada anak semua materi kita yang lalu. Ya, materi kita yang lalu itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Yaitu coba ibu tanya dulu ya yang masih ingat, apa materi kita yang lalu nak? Ya anak-anak ibu semua, yaitu sholat kewajibanku. Nah, apa kaitannya dengan materi ini? Iya, jadi materi kita hari ini yaitu dengan hidup tenang berperilaku terpuji, dengan subtemanya tanggung jawab. Yaitu kaitannya itu adalah anak-anak ibu semua dalam melakukan sholat harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka itu sama saja kita sudah tidak melakukan tanggung jawab kita kepada Allah. Itu tadi kaitannya dengan materi kita yang lalu ya nak ya, yaitu dengan melaksanakan sholat dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira anak ibu semua, mudah-mudahan anak ibu semua masih terus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, coba ibu ingin memberikan dulu motivasi pada ibu semua. Coba ibu beri dulu tepuk semangatnya nak. Sepertinya anak-anak ibu semua masih semangat ini ya mau mengikuti pembelajaran kita. Nah, sekarang nak ibu akan menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita ya, tengok ini ya di layar monitor ya nak ya. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memiliki sikap tanggung jawab. Yang kedua, membiasakan hidup tanggung jawab. Yang ketiga, menyebutkan arti tanggung jawab. Dan yang kelima, yang keempat, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap tanggung jawab dengan benar. Yang kelima, menunjukkan sikap tanggung jawab. Dan yang keenam, mencontohkan sikap tanggung jawab dengan benar. Dan yang ketujuh, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Tujuannya yaitu ada berapa sayangku? 7. Ya, ada 7 ya nak ya. Tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu tentang tanggung jawab. Ya, materi kita
tentang tanggung jawab. Coba tadi anak ibu sebelum kita membuka pembelajaran atau ibu menjelaskan, ibu coba dibuka dulu buku pelajarannya. Ya, ibu bertanya dulu ya, anak ibu semua sudah belajar di rumah kan? Sudah, Bu. Tentunya anak ibu semua sudah membaca materi kita untuk hari ini, yaitu tentang tanggung jawab. Coba siapa yang tahu apa itu arti tanggung jawab? Saya, Bu. Iya, Dewi Pertiwi coba. Arti tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Iya, itu adalah arti dari tanggung jawab ya. Betul yang dibilangkan Dewi Pertiwi. Nah, dijelaskan kembali ya. Jadi tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Nah, setiap manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, agama maupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tanggung jawab itu merupakan perbuatan terpuji. Nah, sekarang dalam pembelajaran kita tanggung jawab itu ya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada. Apa itu ciri-cirinya? Coba kita perhatikan dulu di layar monitor ini. Nah, coba dihayati dulu, dibaca dulu, diperhatikan dulu ya nak ya. Itu adalah ciri-ciri tanggung jawab. Coba dibacakan dulu ya. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama yaitu memiliki sikap percaya diri. Ya. Apa itu sikap percaya diri? Coba ibu ini bertanya kepada ibu. Siapa yang tahu arti percaya diri? Saya, Bu. Iya Rizky, coba sebutkan Rizky. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan yang kita miliki. Iya. Ya, jadi percaya diri itu adalah yakin akan kemampuan yang kita miliki. Dengan keyakinan tadi, kita menjadi percaya diri. Nah, dengan percaya diri itu kita berani menampilkan apa yang kita miliki. Misalnya anak ibu ada dalam acara berani tampil, ya, berani tadi mempresentasikan hasil diskusinya atau berani tampil dalam acara keagamaan, ya kan? Itu adalah sikap percaya diri tadi ya. Nah, sekarang ciri yang kedua yaitu berperilaku tidak merugikan orang lain. Nah, ya. Itu tadi berperilaku tidak merugikan orang lain itu ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya itu apa? Nah, contoh-contohnya itu adalah, coba siapa yang tahu contoh dari berperilaku tidak merugikan orang lain? Saya, Bu. Iya, Jihan, coba Jihan. Contoh tidak merugikan orang lain, tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Itu adalah contoh perilaku yang tidak merugikan orang lain ya, yaitu dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, tentunya tidak akan merugikan orang lain, ya kan? Nah, banyak akibat dari yang membuang sampah tadi. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya akan banyak akibatnya. Jadi ibu harus membuang sampah pada tempatnya. Ya. Sekarang ciri yang ketiga yaitu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Iya. Nah, itu yang keempat yaitu berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdisiplin itu misalnya anak-anak ibu di sekolah. Selalu mematuhi peraturan yang ada di sekolah, misalnya memakai seragam sekolah dengan bagus, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru. Kemudian disiplin di rumah, misalnya selalu membantu pekerjaan orang tua, ya kan? Apa peraturan yang diberikan kepada orang tua kita di rumah kita laksanakan dengan baik. Itu adalah ciri yang keempat. Nah, sekarang ciri yang kelima yaitu bersikap tenang dan berpikir positif. Dalam melakukan sesuatu kita tidak boleh dengan gerusa-gerusu ya, atau tidak tenang. Harus dengan tenang, maka kita akan bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita. Nah, kita harus juga berpikir positif. Ya, berpikir positif itu tidak
selalu bersuudzon kepada orang lain atau kepada teman kamu di sekolah ya. Itulah ciri-ciri dari perilaku tanggung jawab ya Nak ya. Ciri-cirinya itu ada di 5. Baiklah anak-anak ibu, dari materi kita tadi tentang tanggung jawab, ada ya Nak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang tanggung jawab. Coba perhatikan dulu Nak di layar ini. Nah, itu adalah hadis tentang tanggung jawab yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, coba ibu baca saja ya. Nanti baca, anak-anak ibu mendengarkan ya. Hadis tentang tanggung jawab. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Itulah hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, jadi ya, dari materi kita tadi anak ya, bisa dipahami anak-anak ibu semua? Semangat anak ibu semua. Bagus ya anak ibu, berarti kalau masih semangat masih bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Coba ibu lanjutkan. Nanti kita coba perhatikan layar monitor berikut ya. Nah, itu adalah gambar-gambar perilaku tentang tanggung jawab ya Nak ya. Coba diperhatikan dulu Nak. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Coba siapa yang tahu? Saya Bu. Iya Jihan, coba gambar apa ini Nak? Melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Iya bagus, yaitu melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini bentuk tanggung jawab kepada siapa? Allah. Ini adalah tanggung jawab kepada Allah. Ya. Sekarang perhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, ini adalah tanggung jawab berikutnya. Coba anak ibu, siapa yang tahu gambar tanggung jawab berikut ini? Contoh gambar tanggung jawab ini. Saya Bu. Iya, coba sebutkan. Bersikap taat dan sopan dan santun kepada orang tua. Iya. Coba ini bentuk tanggung jawab kepada siapa Nak? Siapa yang tahu? Ada orang tua. Coba perhatikan lagi ya Nak ya. Tayangan berikut ini. Nah, sekarang yaitu perilaku yang ketiga, yaitu gambar apa ini anak ibu semua? Gambar apa ini? Belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Ini adalah tanggung jawab kepada siapa? Diri sendiri. Kepada diri sendiri. Coba perhatikan lagi ya gambar berikutnya. Nah, ini anak-anak ibu, contoh gambar apa ini? Tanggung jawab kepada siapa? Ini adalah tanggung jawab, contoh tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan. Berarti bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jadi dari materi kita tadi ya yang sudah dijelaskan pada ibu semua, anak ibu sudah paham dan sudah jelas kan? Sudah. Jelas, ibu akan memberikan tugas berbentuk diskusi anak ya. Nanti ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Coba kita bentuk kelompoknya ya Nak ya. Bagikan dulu lembar kerjanya. Nah, ini coba ini. Baiklah anak-anak ibu, karena lembar kerjanya sudah ibu bagikan, di situ sudah ada soal ataupun LKPD-nya sudah ibu siapkan dan sudah ibu kasih soal di situ ya Nak ya. Nah, anak-anak ibu semua agar mengerjakan diskusi, masing-masing melaksanakan diskusinya dengan ibu kasih waktu 10 menit. Coba anak ibu sekarang mulai dikerjakan diskusinya.
idenya ya. Ya. Coba Ibu periksa dulu ya. Ibu akan mempresentasikan ya. Nanti coba dari kelompok pertama dulu ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada anak ibu kami persilakan untuk membacakan hasil presentasinya. Pertama kelompok satu dulu. Mari sayang, berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu adapun pesan yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari adalah: 1. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. 2. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagi kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Coba siapa yang bisa menanggapi dari kelompok 1 tadi? Dipersilakan untuk menanggapinya. Saya Bu, Ya, dari kelompok mana nak? kelompok 3. Iya, coba ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1, yaitu pesan yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari sudah sangat jelas bagi kami. Nah, kami sekarang ingin bertanya, kapan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu seluruh perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, itu tadi hasil kelompok 1 dan tanggapannya dari kelompok 3. Coba beri tepuk tangan dulu nak. Sekarang kelompok 2 ya, yang mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan ya nak ya. Siap-siap yang menanggapi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pesan hadis Al-Bukhari yaitu setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Itulah hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Bagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Ya, kelompok yang ingin menanggapi atau yang bertanya dipersilakan nak. Kelompok mana? Iya, kelompok mana sayang? Kelompok 1. Iya, coba kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2, yaitu hasil diskusi kelompok 2 sudah sangat bagus. Jawaban sudah mencakup semua. Sekarang kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan kami adalah, apa yang dipertanggungjawabkan seorang ayah terhadap anaknya? Jawaban kami atas pertanyaan kelompok 1, yaitu seorang ayah bertanggung jawab: 1. Pemberian nama yang bagus, 2. Pendidikannya, dan yang ketiga menafkahinya. Iya, itu tadi hasil diskusi dan tanggapan dari kedua. Jadi tadi ya, dari hasil diskusi kita tadi ya nak ya, sudah dipresentasikan, sudah saling menanggapi, ada yang bertanya, bagus ya. Itulah yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu semua aktif dalam pembelajaran ini. Jadi anak-anak Ibu tadi dari materi kita tadi ya sudah Ibu jelaskan, sudah kita presentasikan diskusi-diskusinya. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya ya anak-anak Ibu ya, yang pertama itu anak-anak Ibu harus mempunyai rasa tanggung jawab pada diri anak-anak Ibu. Baik itu tanggung jawab kepada agama, kepada orang tua, kepada diri sendiri, ataupun kepada lingkungan sekitar. Dan kemudian dalam hadis yang terkait
hadis yang tentang tanggung jawab tadi. Anak-anak ibu semua harus bisa menjelaskannya atau bisa memahaminya. Yaitu yang pertama, bahwa setiap pemimpin itu adalah bahwa setiap diri kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, anak-anak ibu semua perbuatan atau perilaku kita yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, itulah ya tadi kesimpulan materi kita hari ini. Nah, dari kedua tadi, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas? Ada yang bertanya? Saya, Bu. Iya. Coba sebutkan dulu pertanyaannya. Bolehkah kita melakukan perbuatan yang buruk? Iya. Bolehkah kita melakukan perbuatan buruk? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Japira coba jawab. Tidak boleh. Iya, tidak boleh ya, Nak, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, jadi anak-anak ibu harus ingat bahwa kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Nah, karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu tadi. Coba yang kedua ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Yang kedua coba. Saya, Bu. Iya, Dwi Rahma coba. Mengapa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Iya, itu pertanyaan dari anak kita Dwi Rahma ya. Pertanyaannya bagus ya. Mengapa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan? Iya, jadi anak-anak ibu agar kita semua ini sebagai manusia tidak semena-mena melakukan hal-hal yang buruk. Nah, karena perbuatan yang baik dan yang buruk itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita kepada hal-hal yang baik saja ya, Nak, ya, supaya kita nanti akan mendapatkan balasannya juga yang baik. Seandainya kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapat ganjarannya, misalnya nanti di akhirat mendapat kehidupan yang enak, yaitu di surga. Kalau kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan mendapat balasannya nanti di akhirat, yaitu kemungkinan tinggal di neraka. Ya, dari tadi ya pertanyaan itu semua. Nah, sekarang coba materi kita hari ini tentang tanggung jawab, kira-kira sudah jelas kan, Nak? Sudah. Alhamdulillah, anak-anak ibu, kalau sudah jelas, ibu akan menutup materi kita hari ini dengan memberikan tugas kepada anak ibu semua, yaitu coba dibuka bukunya tadi ya di halaman 45. Di situ ada tugas ya, Nak, ya. Ada tugas. Tugasnya halaman 1, halaman 45. Di situ ada lembar kerja, yaitu dari 1 sampai 10, agar anak ibu mengerjakannya di rumah. Dan nanti kita akan periksa lembar kerjanya nanti pada pertemuan kita berikutnya, yaitu pada materi yang sama, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji, dengan subtema yang lain, yaitu tawadu. Nah, baiklah anak-anak ibu, segera menonton kembali ya. Anak-anak ibu tetap semangat ya dalam melakukan kehidupan sehari-hari ya. Tetap belajar sungguh-sungguh, amalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan anak ibu semua nantinya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup anak-anak ibu. Jadi pesan ibu sekali lagi ya, tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan perbuatan-perbuatannya, dan terutama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar anak ibu tinggal ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan ibu sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.